Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli, amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimani wa iyyakumullah. Mari kita mengawali muzakarah kita dengan sama-sama membaca salat Nahdlatain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammad wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in, wa an tu'ammira nahdatal watani wa nahdatal banadi bi furu'ihima ila yaumiddin, wa an tansurana wa taftah alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfira lana wa li jami'al muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Alhamdulillah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adamallahu an-naf'a bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi wa masyayikhina fid daraini, amin. Al-maqalatur rabi'atu an Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, az-zulumatu khamsun was-suruju laha khamsun ila anqal wadh-dhanbu zulmatun was-siraju lahu at-taubah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada saat sekarang ini kita masih diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih kita berada di 10 kedua bulan suci Ramadan yang kita yakini penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita orang yang banyak melakukan dosa, sehingga dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan oleh sebab itu, karena kita merupakan orang yang bergelimang dosa, maka sudah sepantasnya kita bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan ini adalah bulan ampunan Allah, maka mari kita perbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga memperbanyak membaca salawat. Karena salah satu dari faedah salawat itu juga yakni menghapus dosa-dosa kita. Jadi untuk mengamalkan salawat, kita bebas memilih salawat mana saja yang mau kita amalkan. Salawat Islahul Ummah misalnya, salawat Nahdlatain misalnya, salawat Nariyah, salawat Tibil Qulub, salawat Miftah Bab Rahmatillah, atau salawat-salawat lainnya. Salatul Nahdlatain yang kita baca tadi merupakan salah satu karya besar daripada guru kita, Qutbul Aqtab, Faqihul Islam, Al-Imam Al-Faqih, Al-Muhaddis, Al-Mu'arrikh, Al-Mufassir, ayatun min ayatillah, Al-Mashhur,
Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Ibn Abdul Majid Al-Anfanani. Di dalam Salatul Nahdlatain tadi kita diajarkan oleh beliau untuk kita selalu bisa saling mencintai dengan sesama kita. Salatul Nahdlatain merupakan cermin kecintaan beliau, bukti nyata kecintaan beliau terhadap seluruh umat. Tidak hanya umat muslim di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Dalam Salatul Nahdlatain tercermin pula bahwa beliau merupakan ulama, imamnya umat Islam, di mana di dalam Salatul Nahdlatain itu doa-doa yang ditulis dengan jari-jari mulia beliau dimaksudkan untuk umum, tidak untuk pribadi dan tidak pula untuk sekelompok orang, tapi untuk umum. Dan kita kenal beliau itu selain sebagai pendiri Nahdlatul Watan, juga pembawa Nahdlatul Ulama ke Nusa Tenggara Barat. Orang yang pertama kali membawa Nahdlatul Ulama, menyebarkan Nahdlatul Ulama di Nusa Tenggara Barat. Jadi beliau merupakan suatu pejuang Islam, pembela Islam, pembela umat. Dan beliau telah mewakafkan dirinya untuk Islam, sehingga dikenal sampai beliau wafat. Menjelang wafatnya beliau masih mengaji, belum masih berdakwah. Dan kita yakini sekarang ini juga melalui alamnya beliau selalu berdakwah, selalu mendoakan kita semua, mengajak kita semua. Cuma karena perbedaan kita dengan beliau yang terlalu jauh, sehingga kita tidak bisa bertemu, tidak bisa melihat beliau. Tapi ini merupakan bagian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita yakin para wali-wali Allah, para ulama memiliki karomah yang luar biasa. Termasuk beliau merupakan Qutbul Aqtab, karomahnya sudah nyata di mana-mana. Wallahu a'lamu bis-shawab. Tinggal kita sekarang sebagai penerus beliau secara zahir, bagaimana kita berimam kepada beliau, melanjutkan perjuangannya beliau, memajukan madrasah-madrasah, memakmurkan masjid-masjid, dan kita terus berjuang membela umat, membela bangsa, membela agama. Karena dengan kita meneruskan perjuangan beliau, maka insya Allah kita akan bersama beliau nanti di hari kiamat, dan kita akan mendapatkan syafaat beliau selain syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimani wa iyyakumullah. Salah satu ajaran beliau yang tidak boleh kita lupakan, yakni bagaimana kita menghormati, menghargai dari para ulama, para tokoh-tokoh kita,
para pemimpin-pemimpin kita dan menghargai sesama kita. Jadi beliau selalu menganjurkan kita untuk memakmurkan madrasah, memakmurkan masjid. Karena dua ini merupakan benteng pertahanan kita yang tidak boleh kita lupakan dalam perjuangan Islam. Lebih-lebih kita di Indonesia ini, pondok pesantren dan masjid sudah terbukti nyata menjadi benteng penegakan akidah Islam, sehingga dengan akidah itu para tokoh-tokoh kita siap membela bangsa ini sampai titik darah penghabisan. Ini adalah dasar perjuangan kita yang tidak boleh kita lupakan. Namun kita di dalam memakmurkan madrasah, di dalam memakmurkan masjid, harus juga mengikuti aturan-aturan yang ada. Kita mengikuti aturan ulama, kita mengikuti aturan-aturan pemerintah. Karena selama pemerintah itu menjaga kita, memelihara kita, maka kita wajib untuk mengikutinya. Jadi di dalam berjuang ada aturan mainnya yang harus kita ikuti. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimani wa iyyakumullah. Mari kita memfokuskan diri untuk membentengi iman kita, akhlak kita dengan salah satu upaya, yakni mengkaji kitab-kitab, mengkaji nasihat-nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari para sahabat dan juga dari para salafus saleh lainnya. Sekarang ini kita sudah sampai kepada makalah yang keempat, yakni tentang 5 kegelapan dan 5 cahaya penerangnya. Kita sudah berbicara pertama, yakni kegelapan yang pertama, yakni hubbud dunia, mencintai dunia. Dan lampu penerangnya atau cahaya penerangnya adalah at-taqwa. Yang kedua, wadzambu zulmatun wassiraju lahu at-taubah. Wadzambu zulmatun, dosa itu merupakan suatu kegelapan. Wassiraju lahu at-taubah, lampu penerangnya adalah at-taubah. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba saqula qalbuhu wa in 'ada zida fiha hatta ta'luwa 'ala qalbihi wa huwa ar-ranul ladzi dzakarahu Allah ta'ala kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Di sini di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa seorang hamba atau seorang manusia atau kita semua apabila melakukan suatu kesalahan, maka langsung terukir di dalam hati kita nuktatun sauda, titik-titik hitam atau benih-benih hitam.
yang semua itu semakin kita melakukan dosa semakin banyak, semakin melakukan dosa semakin banyak, sehingga akan bisa menutup hati kita. Jadi oleh sebab itu, mari kita setiap melakukan dosa atau terlanjur kita melakukan dosa, maka bersegeralah untuk mencabut dosa itu, tinggalkan dosa itu, dan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita bertaubat, menyesali akan semua itu, dan berniat untuk tidak mengulanginya. Maka ketika kita sudah menghindari semua itu dan kita beristighfar lalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati itu akan kembali jernih. Hati itu akan kembali jernih. Namun ingat bahwa jernihnya hati setelah melakukan dosa tadi, kita tidak boleh lengah, karena masih rawan untuk dia kembali melakukan dosa. Kalau kembali melakukan dosa, maka bintik-bintik hitam tadi atau titik-titik hitam, noda-noda hitam itu akan kembali menutupi hati kita. Jadi kalau hati sudah tertutup dengan noda tadi, maka hati itu akan tidak bisa menerima cahaya apapun lagi, sehingga sulit untuk bisa menerima nasihat, sulit untuk bisa menerima peringatan, dan setelah itu hati bisa menjadi mati. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimani wa iyyakumullah, dalam salah satu hadis disebutkan bahwa dosa itu adalah satu penyakit dan obatnya adalah istighfar. Ala adullukum ala da'ikum wa dawaikum. Maukah aku beritahukan kepadamu tentang penyakitmu dan obat dari penyakitmu itu? Inna da'akum az-dzunub. Sungguhnya penyakitmu itu adalah az-dzunub, dosa. Wa dawa'akum al-istighfar. Dan obat dari penyakitmu itu adalah istighfar. Maka oleh sebab itu, mari kita perbanyak istighfar sebagai salah satu jalan kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai hidup kita menjadi gelap. Jangan sampai hidup kita laksana bangkai yang berjalan karena penuh dengan dosa. Jangan sampai mata kita ini atau mata hati kita tidak bisa melihat kebenaran lagi, tidak bisa melihat dan tidak bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram, tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Karena ketika hati, akal, mata, pikiran kita tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah,
maka itu tandanya ada kegelapan di dalam hati kita, ada kegelapan di dalam kehidupan kita. Dan kegelapan ini harus segera kita atasi, yakni dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimani wa iyyakumullah. Wal qabru zulmatun. Yang ketiga, diingatkan kita, dinasihatkan kita oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, bahwasanya kubur itu adalah suatu kegelapan. Wasiraju lahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi biha wajh Allah. Rahul Bukhari wa Muslim. Wa ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah. Qalu ya Rasulullah fama ikhlasuha? Qala antahjuzakum an kulli ma harramallahu alaikum. Rahul Khatib. Qila sab'atu asya' tanawwar al-qabra. Awwaluha al-ikhlas fil ibadah, wasani birrul walidain, wasalis silatur rahim, warabi'u alla yudhi'a umrahu fil ma'siyati, wal khamis alla yatsba'u hawah, wassadis an yajtahida fit ta'ah, wassabi' an yuksira zikrallah. Inna Allah ta'ala harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi biha wajh Allah. Sungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucap la ilaha illallah semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Diriwayatkan juga bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah." Siapa saja yang mengucap la ilaha illallah secara ikhlas pasti akan masuk surga. Qalu, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, fama ikhlasuha?" Ya Rasulullah, apa ikhlas itu? Qala antahjuzakum an kulli ma harrama alaikum. Jadi di sini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimaksudkan dengan membaca la ilaha illallah secara ikhlas, yakni ketika bacaan la ilaha illallah itu bisa menghindarkan kamu dari segala perbuatan yang telah diharamkan oleh Allah kepadamu. Artinya kita diperintahkan untuk selalu membaca kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah secara ikhlas. Sekarang untuk membuktikan keikhlasan kita, setelah kita membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, terus kita bisa dihindarkan dari perbuatan yang haram, maka itu artinya bacaan kita sudah ikhlas karena Allah.
Tapi kalau kita masih membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, seseorang masih membaca itu lalu dia tetap melaksanakan maksiat, berarti dia belum ikhlas membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi saudara-saudaraku, kaum muslimin muslimat rahimani wa iyyakumullah, qila sab'atu asya' tanawwar al-qabr. Dikatakan bahwa ada 7 hal yang akan menerangi kubur, akan menjadi cahaya di dalam kubur. Yang pertama al-ikhlas fil ibadah, ikhlas di dalam melaksanakan ibadah. Wasani birrul walidain, yang kedua yakni berbakti kepada kedua orang tua. Wasalis silatur rahimi, yang ketiga yakni silatur rahmi. Warabi' alla yudhi'a umrahu fil ma'siyah, tidak menyia-nyiakan umurnya dalam perbuatan maksiat. Wal khamis alla yatsba'a hawa, tidak mengikuti hawa nafsu. Wasadis an yajtahida fi ta'ah, selalu berjuang dalam ketaatan. Wasabi' an yuktsira dzikrullah, dan yang ketujuh yakni memperbanyak zikrullah. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimani wa iyyakumullah, secara zahir kita ketahui bahwa kubur itu suatu tempat yang sempit, tempat yang gelap, tempat yang panas. Jangankan kubur, kita berada di dalam kamar tidur kita saja, kalau lampu dimatikan, AC atau kipas dimatikan, jendela ditutup, ventilasi juga ditutup, pintu ditutup, maka akan terasa panas. Mungkin setengah jam atau 1 jam setelah itu akan terasa benar-benar panas, dan semakin lama di dalam akan semakin panas. Itu kamar tidur yang ukurannya besar, apalagi kubur. Kubur yang ukurannya kecil, tidak sampai 3 meter, kecil sekali. Itu tidak punya pintu, tidak punya ventilasi, tidak punya jendela, tidak punya lampu di dalamnya. Sudah jelas dia gelap, dia panas, dia sempit. Namun kita diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperluas kubur itu, untuk menerangi kubur itu. Dengan apa? Yakni tentunya dengan banyak beramal saleh, yang salah satunya yakni dengan kita banyak mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kubur juga dikatakan panas atau dikatakan gelap, dikatakan sempit, karena di dalam kubur itu kita akan berhadapan dengan malaikat yang akan menanya kita. Dan pada saat itu hanya amal, doa dari keturunan-keturunan kita yang akan mampu membela kita.
Nah, kalau kita tidak punya amal, maka kita tidak akan ada yang membela. Apalagi anak-anak kita tidak akan mendoakan kita. Sungguh kita akan tersiksa di dalamnya. Maka oleh sebab itu dia dikatakan gelap karena urusannya yang sungguh sangat luar biasa. Urusan di dalamnya yang sangat menakutkan. Terkecuali bagi orang-orang yang punya modal untuk masuk ke dalam kubur. Jadi kalau orang masuk dalam kubur tidak punya modal, man dakhala al-qabra bila zadin fakannama raqibal bahra bila safinatin. Jadi dia akan tenggelam, dia akan kesusahan. Dan ini disebut juga dengan kegelapan. Maka semasa kita hidup di atas dunia ini, mari kita perbanyak membaca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, diiringi dengan ikhlasun niyah, diiringi dengan amal-amal soleh, seperti salah satu contoh yakni birrul walidain, tetap berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, apabila ini bisa kita laksanakan, atau 7 yang tadi bisa kita laksanakan, maka insya Allah kubur akan menjadi terang, akan bercahaya, hilanglah semua rasa panas dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari sempitnya kubur, dari panasnya kubur, dari gelapnya kubur, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita hidayah sekarang ini untuk banyak melakukan amal saleh. Mudah-mudahan Allah meridai kita semua, dan mudah-mudahan semua kita tetap dalam keadaan sehat afiat, panjang umur fi taatillah, murah rezeki, halal barakah. Begitu pula untuk anak-anak kita, keturunan-keturunan kita, murid-murid kita. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat afiat, panjang umur, fi taatillah, murah rezeki, halal barakah.